Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Rudi di channel YouTube-nya SME Group. Teman-teman, di video kali ini kita akan mereview kamera Tiandi ya teman-teman yang seri telur. Jadi seri telur ini itu ada 3 varian teman-teman. Ada yang 2 MP, 3 MP, dan 4 MP. Nah di video kali ini kita akan mereview yang 2 MP dan yang 3 MP. Oke, seperti apa videonya teman-teman? Langsung aja, mari kita review. Oke teman-teman, langsung aja mari kita buka ya, kita unboxing dulu teman-teman untuk kamera yang 3 MP-nya ya. Ini dapatnya apa aja teman-teman. Nah ini untuk packagingnya teman-teman, seperti ini untuk packaging. Oke, ini bagian luar. Terus di sini ada info produk ya, serial number, sama keterangan 3 MP, terus voltase adaptor sama 4 mm ini keterangan untuk optiknya ya teman-teman. Oke, itu kita langsung buka aja teman-teman. Oke, nah ini ada kameranya teman-teman, seperti ini kameranya. Oke, ini untuk bagian belakang ada port RJ45 ya teman-teman, port untuk kabelan, port adaptor, sama ada lubang untuk speaker ya. Sini untuk bagian depan ini ada lensa 4 mm, terus ada LED ya teman-teman, jadi lampu. Terus ada lubang mikrofon, sama di bawah sini ini ada tombol reset dan slot micro SD ya teman-teman. Oke, ini untuk kameranya. Kita buka lagi. Terus ada adaptor. Nah ini untuk adaptornya udah versi Indonesia teman-teman. Di sini 12 volt 0,5 ampere atau 6 watt ya teman-teman adaptornya. Terus ada manual book ya, ini keterangan Tiandi, manual book. Kemudian ada ini visor ya, visor sama skrup teman-teman. Ada juga semacam SIM ejector ya. Nah ini untuk reset kamera ya teman-teman. Jadi ejector ini bisa dipakai untuk reset kamera. Oke, sama terakhir ini ada bracket ya. Jadi bracket kamera ini dipasangkan di bagian bawahnya. Nah ini untuk pasang di dinding ya teman-teman, di dinding atau di plafon ya, seperti ini. Nah nanti teman-teman bisa atur seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, untuk kamera yang Tiandi seri telur ini teman-teman, ini udah pentive zoom ya, jadi apa namanya, bisa dirotasi 360 derajat ke kanan atau ke kiri seperti ini, bisa juga ke atas seperti ini teman-teman. Nah itu ya teman-teman. Oke, nanti kita coba tes untuk fitur-fiturnya teman-teman, bisa apa aja kamera ini. Oke ya, ikutin kita terus teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia ya teman-teman untuk unboxingnya. Nah di sini perbedaannya teman-teman antara 2 MP dan 3 MP di packagingnya seperti ini ya teman-teman. Yang sebelah kiri saya ini 2 MP dan sebelah kanan saya ini 3 MP. Jadi ada perbedaan di tampilan depannya ya, depan, samping ya. Sini ya, ini samping. Terus tuh seperti ini teman-teman. Nah ini ya, jadi ada perbedaan di packagingnya teman-teman. Tapi kalau untuk fitur sama, hanya beda dari lensanya aja. Yang satu resolusinya 2 MP, yang satunya 3 MP gitu. Nah untuk lebar lensanya itu sama-sama 4 mm teman-teman. Oke, kita lanjut ke settingan ya teman-teman. Ini saya pinggirin dulu. Kita coba setting kamera Tiandi telur ini ke handphone ya. Nah ini nanti teman-teman untuk yang mau coba di rumah bisa ya, atau buat teman-teman instalasi, ikutin terus teman-teman. Ini untuk cara settingnya ya. Pertama kita nyalakan aja langsung powernya. Jadi untuk kamera Tiandi telur ini udah support WiFi ya teman-teman, 2,4 GHz untuk channelnya. Dia juga bisa dipasang kabelan. Jadi kalau misalkan sinyal WiFi teman-teman di rumah atau di kantor atau di tempatnya itu kurang
kuat sinyalnya, nah teman-teman bisa pakai alternatif pakai kabelan, itu akan lebih stabil. Nah, kita tunggu sampai kameranya ready teman-teman. Oke. Oke, kata kameranya sudah ready ya dan bisa digunakan. Kita langsung buka aja teman-teman, bisa download dulu ya sebelumnya untuk aplikasi TND-nya ya. Di sini namanya EasyLay Plus. Nah, di sini saya udah download. Nah, di video saya sebelumnya juga udah pernah ada untuk cara-cara untuk downloadnya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini saya udah add ya untuk kameranya. Jadi udah masuk di aplikasi EasyLay Plus saya teman-teman. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi teman-teman bisa langsung masuk ya ke menu konfigurasi di bagian atas ini. Ada konfigurasi. Kemudian ini paling sering ditanya teman-teman, Pak bisa cek untuk IP-nya nggak, dapat berapa gitu. Oke, itu adanya di menu paling atas ya. Jadi dari menu kamera paling atas ini teman-teman bisa lihat di sini ada device information. Nah, isinya ada nama, kemudian ada connection method ya, serial number, QR code, sama yang terakhir ini di sini ada wireless network information. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk koneksinya saya pakai WiFi di sini ya, pakai WiFi. Boleh untuk IP-nya udah dapet ya. Nah, jadi udah connect. Kemudian yang kedua yang paling sering ditanyakan itu adalah fitur. Nah teman-teman, untuk fitur si TND telur ini ada fitur namanya Link Edge ya. Jadi Link Edge ini bisa digunakan teman-teman untuk men-tracking ya. Jadi kalau misalnya ada pergerakan orang itu teman-teman bisa aktifkan tuh. Jadi kalau misalnya ada orang jalan nih, maka kameranya akan mengikuti orang tersebut jalan ke kanan atau ke kiri gitu. Terus untuk alarmnya, nah alarmnya di sini teman-teman. Ini ada alarm ya, namanya Smart Alarm Setting untuk konfigurasinya. Jadi teman-teman bisa pilih aja di sini Smart Alarm Setting. Nah ini kalau kita aktifkan, alarmnya langsung aktif teman-teman. Oke ya, terus karena saya di sini mengaktifkan ini, jadi ada 3 fitur ya di Smart Alarm Setting ini teman-teman bisa atur. Yang pertama ini adalah Link Edge Capture. Nah kalau teman-teman aktifkan fitur ini, maka dia akan men-screenshot. Jadi men-screenshot ya, screenshot dari tampilan dari kamera. Kalau misalkan ada pergerakan, ada orang masuk atau orang jalan, maka dia akan mengambil gambar capture ya teman-teman. Oke, nah terus yang kedua di sini ada Link Edge Video. Nah ini juga sama dengan Link Edge Capture tadi. Nah dan yang ketiga, ini teman-teman. Nah ini yang suka ditanyakan nih, Pak untuk trackingnya yang mana ini? Untuk menunya di sini ada Link Edge Tracking ya teman-teman. Jadi ini kita bisa aktifkan. Nah, jadi ada 3 fitur ya teman-teman, Link Edge Capture, Link Edge Video, dan yang terakhir ada Link Edge Tracking. Nah, untuk tracking ini dia akan mengikuti pergerakan teman. Nanti kita akan coba ya. Terus ada lagi nggak? Nah, untuk Link Edge Warning Tone. Nah, warning tone-nya ini teman-teman bisa atur juga nih. Kalau misalkan teman-teman nggak mau atur ya, misalkan senyap, dalam mode senyap, oh yang penting kameranya udah screenshot nih tampilannya. Jadi kalau ada orang gerak atau orang jalan, dia akan screenshot tampilannya teman-teman. Tapi nggak ada suara. Nah itu ada menunya di sini. Link Edge Warning Tone ini teman-teman bisa off kan ya. Maka kameranya tidak akan bunyi gitu, tidak akan bersuara atau dia dalam mode senyap. Atau kalau teman-teman mau atur pun bisa. Jadi warning tone ini di defaultnya itu ada 3 pilihan bawaan dari TND-nya. Terus bisa juga di custom. Jadi teman-teman di sini bisa record ya, bisa record juga untuk suaranya atau voice-nya nanti misalkan, halo, kamu jangan masuk gitu. Ini ada terlarang, misalkan seperti itu. Atau hey, kamu gak boleh masuk, misalkan seperti itu ya. Atau bisa juga pakai lagu atau yang lainnya ya teman-teman. Itu ada di Link Edge Warning Tone Setting. Terus yang kedua, nah untuk arm area ini juga teman-teman nih, ini paling sering ditanyakan. Jadi Pak, bisa nggak kalau misalkan saya di garasi rumah contoh ya, nah, untuk area pintu saja saya mau ambilnya, bisa. Jadi teman-teman tinggal atur aja ini untuk areanya ya teman-teman. Jadi yang nanti digarisin itu cuman area pintunya saja gitu, atau area parkir mobilnya saja, atau area halaman rumahnya saja. Bisa seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini ada fitur Feel Like Setting teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman aktifkan fitur ini, itu ada 3 mode ya teman-teman. Yang pertama itu adalah infrared mode, terus yang kedua ada full color mode, dan yang ketiga ini adalah early warning mode. Nah saya nggak perlu jelasin yang infrared mode sama full color ya teman-teman, langsung aja kita ke fitur unggulannya TND. Jadi itu adalah fitur early warning mode.
Nah, fitur apa sih ini teman-teman? Jadi kalau misalkan teman-teman aktifkan fitur early warning mode ini, nah kamera itu akan otomatis men-setting kalau misalkan malam nih teman-teman, itu otomatis default ke infrared ya. Gitu. Jadi hitam putih, tapi kalau misalkan kamera mendeteksi ada gerakan atau ada aktivitas di situ, maka kamera akan otomatis merecord dalam keadaan berwarna. Jadi lampunya otomatis menyala sendiri teman-teman. Jadi warning lightnya ini akan menyala dan kamera akan otomatis merekam dalam keadaan berwarna gitu teman-teman. Jadi early warning mode ini adalah fitur antara infrared dan full color mode. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, nah ini untuk fitur alarm dan message ya teman. Kita akan coba aktifkan untuk fiturnya ya. Jadi di sini saya masih off ya. Kita akan coba aktifkan. Kemudian kita enable ya. Nah untuk link acceptor ini saya sudah aktifkan, link edge video saya aktifkan, terus link edge tracking saya aktifkan. Nah kemudian untuk arming tone ya, nih link edge warning tone, sorry teman-teman. Nah di sini ini saya masih off, coba saya nyalakan ya teman-teman. Nah ini udah nyala. Oke, kita akan coba teman saya jalan ya di depan kameranya, apakah dia akan mendeteksi. Oke. You have intruded into the restricted area. You have intruded into the restricted area. Coba Kak. You have intruded into the restricted area. Nah, You have itu intruded into the teman-teman. restricted area. You have intruded into the restricted Nah, area. untuk kameranya You have mengikuti ya intruded into the teman-teman. restricted area. You have Nah, intruded seperti into itu the teman-teman. restricted area. Jadi dia akan mengikuti You have intruded kemana into the gerakan teman restricted saya area. ini. Oke, nah itu untuk fitur ring edge ya teman-teman. Nah, masih di menu Advanced Configuration ya teman-teman. Jadi selain fitur WDR ya, Wide Dynamic Range, nah di sini juga ada pilihan untuk video clip teman-teman. Nah ini juga paling sering ditanyakan ya. Pak, gimana caranya ngebaliknya Pak gitu. Ini kan kameranya bisa kita atur posisinya seperti ini ya, terbalik ya. Jadi kita pasang bracket di dinding di atas atau di dinding rumah ya, atau di plafon. Nah ini kan otomatis kebalik ya gambarnya. Nah ini teman-teman bisa atur, di sini ada namanya video flip. Ini tinggal di flip aja teman-teman. Gitu, maka gambarnya akan kebalik. Nah seperti ini gitu, akan mengikuti dengan arah dari kameranya. Nah ini kita bisa atur aja teman-teman. Kita tinggal flip aja situ ya teman-teman. Nah ini untuk ada pengaturan brightness, kontras, ini teman-teman bisa atur sendirilah. Untuk stylenya juga sama. Oke, nah ini untuk menu di Advanced Configuration ya teman-teman. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, ini yang paling sering ditanya, device sharing. Pak, bisa nggak satu akun itu bisa add berapa kamera? Itu unlimited ya teman-teman, nggak terbatas selama HP-nya kuat ya. Itu bisa tambahkan aja untuk kameranya. Terus kalau mau sharing, nah di sini akun sharing ya teman-teman. Jadi di device sharing ini teman-teman, di sini ada pilihan ya. Device sharing. Nah ini untuk device sharing teman-teman. Di sini ada namanya akun sharing. Akun sharing ini teman-teman bisa share ya ke alamat email. Jadi misalkan ada alamat email berbeda, ini teman-teman bisa masukkan ya ke email berbeda atau di QR code. Nah teman-teman bisa QR code juga untuk HP-nya yang lain, atau bisa QR code sharing. Ini yang paling mudah sih teman-teman. QR code sharing ini misalkan teman-teman punya 2 HP atau 3 HP di rumah dengan HP berbeda, dengan akun berbeda. Nah tinggal tampilkan aja untuk QR code ini, maka kameranya akan ke-add di HP yang kedua dan ketiga tadi gitu teman-teman. Ini kita bisa save juga nih albumnya. Jadi nanti ketahuan di sini untuk kamera ini udah link edge kemana aja ya. Di sini ada menu My Share, kita bisa lihat teman-teman. Nah itu yang kelima teman-teman. Terus yang terakhir nih, yang terakhir ini yang paling sering ditanya ya. Yang terakhir itu adalah local record. Nah local record ini teman-teman, jadi kamera ini karena ada fitur untuk micro SD ya, dia bisa merekam sampai dengan 512 GB gitu. Jadi teman-teman bisa pasang micro SD sampai 512 GB. Di sini untuk konfigurasinya itu standar aja teman-teman, tinggal masukkan aja micro SD-nya, maka akan otomatis ke format. Nah, ini untuk fiturnya teman-teman di sini ya. Gitu. Jadi selain dengan CLOUD, bisa juga ke micro SD lokat ya, atau ke NVR. Nah, karena bicara tentang NVR teman-teman, nanti kita akan coba tes add kamera ini ke NVR Tiandi. Ikutin kita terus teman-teman. Yuk. Nah teman-teman, itu tadi untuk fitur-fitur dari kamera Tiandi yang telur ini ya. Nah sekarang kita coba add di NVR teman-teman. Nah di sini ada tampilan di monitor ya. Jadi saya ada juga add kamera Tiandi dengan 2 tipe ya. Di sini ada seri
yang Starlight ya teman-teman, sama seri yang AK ya di sini nih. Ini untuk modelnya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, kenapa saya add di NVR? Karena ada pertanyaan nih, Pak, untuk kamera yang telur ini itu kan pakai storage-nya kan dia pakai micro SD. Nah, maksimalnya 512 GB. Nah, kalau misalkan teman-teman add ke NVR itu kan storage-nya pakai hard disk tuh, pakai hard disk atau SSD. Nah, kapasitasnya jauh lebih besar gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai sampai 8 TB nih untuk kapasitas hard disk yang 4 TB, 8 TB gitu. Jadi untuk hasil recordingnya itu lebih lama gitu teman-teman dibanding dengan micro SD di kamera gitu teman-teman. Nah, ini untuk tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi mudah saja teman-teman untuk caranya. Jadi kita langsung aja masuk di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan, tinggal search aja kayak kameranya. Di sini ketemu gitu, tinggal checklist aja nih. Kemudian add. Nah, ini tadi saya udah tambahkan di sini. Jadi dia udah dapat IP teman-teman ya. Ini IP kelas IP saya di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gimana bisa ditambahkan ke NVR gitu ya. Jadi untuk kamera Tiandi yang telur ini teman-teman nggak perlu khawatir untuk storage-nya ya. Selain untuk local storage di micro SD bisa juga ditambahkan ke NVR. Jadi storage-nya jauh lebih besar gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya, kita hari ini udah kupas tuntas untuk fitur-fitur dari kamera Tiandi yang telur ini teman-teman. Jadi dia selain pentit zoom, dia juga bisa rotasi ya teman-teman, 360 derajat ke kanan ke kiri ya. Bisa juga rotasi atas bawah. Terus dilengkapi dengan fitur two-way talk juga. Jadi ada mikrofon dan speaker. Terus di sini ada juga fasilitas untuk kabelan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai koneksi wireless atau wifi, bisa juga menggunakan kabelan gitu. Kalau misalkan koneksi wifi-nya tidak terlalu bagus jaringannya atau tidak terlalu kuat sinyalnya, teman-teman bisa pakai kabelan gitu. Selain fitur-fitur tadi ya, untuk menu alarm dan konfigurasi yang lain-lain kita udah tes semua. Kamera ini juga bisa di-add di NVR teman-teman gitu. Jadi selain dengan storage lokalnya dia nih pakai micro SD, itu kan hanya sampai 512 GB. Nah, teman-teman bisa add ke NVR, kemudian bisa simpan hasil recording dari kamera telur ini di NVR di hard disk NVR-nya gitu teman-teman. Oke. Teman-teman, paling itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa kalau suka klik like, share, dan subscribe channel ini untuk video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih perhatiannya. See you.